Lho bukan apa-apa Ustaz. Kuwi nek ibadah kira-kira iso sabar napa mboten? Bisa. Lho kenapa bisa sabar Ustaz? Karena yang dicari itu ridhonya Allah. Paham ya? Paham? Itu orang kalau mencari ridhonya Allah dalam kekuatan yang sangat tinggi, dia bisa menjadi puncak dalam kesabaran. Tapi kalau tidak, itu akan muncul masalah yang sangat besar. Dan ini fakta kehidupan kita yang hari ini langka itu. Golek wong sabar itu gampang apa angel? Nah, saya beberapa waktu yang lalu ada wisuda di SK5 itu, salah satu pembicaranya gurunya guru saya, namanya Syekh Mahir Hasan Al-Munajjid. Ini kisah nyata. Itu beliau cerita di hadapan 193 penghafal Quran yang baru di wisuda. Yang saya tunggu itu amalmu. Apa yang kau tunjukkan dengan Quran itu, Quranmu yang kayak apa? Dan terakhir dia mencontohkan kisah dari gurunya dia, namanya Syekh Saleh, Syekh Basir Asilahi. Itu ada seorang guru Quran di negeri Samsung yang saya minta maaf, punya pesantren Quran, banyak santrinya, juga fakir miskin di sana seperti di Indonesia. Kadang-kadang pesantren itu ngopeni wong ramal. Dia ini sering silaturahmi, tidak hanya di majelis pengajian, tapi kalau ada rumah orang-orang Muslim, dia datangi, dia kasih dakwah, dianjurkan mau zakat, mau infak dan seterusnya bisa dititipkan. Suatu saat beliau ini datang di satu rumah di satu kota yang kebetulan yang didatangi ini orang yang super bahil di kampungnya. Super bahil kata sendiri. Ini nek dijalui senang apa enggak? Tidak. Ini kisah nyata. Ini kisahnya. Dia datang ke sana, dia kasih beritahu tentang haknya orang kaya, haknya orang miskin, kewajiban yang harus ditunaikan dan seterusnya. Belum selesai itu tiba-tiba orang yang super kaya, sangat bahil tiba-tiba mengatakan, Pak Kiai, nek jenengan butuh sesuatu dengan saya minta diulurkan tangan Pak Kiai. Jadi wong jaluk niku ngulurkan tangan gini apa gini gitu. Menengadah apa menutup. Pak Kiai ini dikono. Dan Pak Kiai itu karena bukan untuk dirinya, ya dia gini kan. Mudah-mudahan dia bantu, mudah-mudahan jadi amal kebaikan. Tiba-tiba orang super kaya itu menerapat kepada dirinya, itu tangan itu diludahi. Itu kalau orang itu Anda seperti Pak Kiai tadi, wajahnya masih dekat dia pakai gitu. Makanya jenengan ijik jauh sok ahli Quran. Loh, digaprok. Iya Pak ya kira-kira. Kenapa Ustaz? Loh, nek jenengan gaprok masalahnya rampung ngomong mboten kira-kira. Malah tambah masalah. Ngelek-ngelek kiai atau malah orang tadi bisa melaporkan ke polisi kan bisa jadi pasal penganiayaan. Gini oke. Jadi permusuhan tidak kira-kira. Jadi permusuhan, tapi tidak dengan Pak Kiai tadi. Karena dia tahu ilmu sabar, menikmati proses. Apa yang terjadi? Itu begitu diludahi itu Bapak. Ini saya Hasan Al-Munajjid, hafid, penghafal 30 juz, saya percaya betul dengan ceritanya. Itu ludah ini diginikan, terus diusapkan ke wajah beliau, sampai ke tubuh beliau, penuh, sampai kemudian dia mengatakan, ini sudah saya terima pemberian jenengan, tapi untuk yang ini berikan hanya untuk saya saja, jangan ke yang lain. Habis itu gini lagi dia, sambil mengatakan, kali ini saya minta bukan untuk diri saya, ini untuk anak-anak yatim, fakir miskin. Berikan haknya Allah untuk Allah. Kira-kira nek wong super bahil iki ono iman di ngonoke pripun kira-kira? Hah? Bagi wong ora super bahil iso jawab ini. Tapi betul itu yang terjadi, nangis dia. Nangis masuk kamar, buka brankas, dia keluarkan apa yang dia miliki, dia berikan kepada sang kiai sambil mengatakan, Pak Kiai, hari ini saya hanya bisa berikan ini. Tapi bulan depan datang lagi ke sini. Kalau Pak Kiai nggak bisa datang, kirim utusan, tulis apa butuhnya anak yatim dan miskin itu. Saya yang akan penuhi. Saya tanya, pesan apa yang hadir dengan cerita itu kira-kira? Percaya bahwa Pak, sabar, keikhlasan, amal baik itu bisa menghancurkan kedengkian, permusuhan, akhlak buruk, bahkan bahaya berubah menjadi dermawan. Setuju apa mboten kira-kira? Hari ini jenengan nek kedengkian Anda lawan dengan kedengkian dadi napa kira-kira? Hancur semuanya. Enggak sederhana. Tapi inilah anak Rasulullah yang Rasulullah hadirkan di antara orang-orang yang paham tentang kebajikan. Setuju apa betul? Dan itu akan menjadi ringan dan mudah kalau kita ini niatnya yang kita harapkan hanya ridho. Makanya kata Quran terakhir, fathuli fi ibadi wadkhuli. Orang-orang yang seperti inilah yang sesungguhnya nanti akan masuk surga Allah. Karena ma'iyah
Jannah bersama Rasulullah di surga. Jadi kalau saya ditanya siapa yang bahagia hari ini, tiba-tiba ada yang angkat tangan itu happy betul saya melihat wajah-wajah calon ahli surganya. Tapi saya masih cemas yang belum jelas tadi. Mudah-mudahan setelah ini jadi bahagia. Setuju tidak kira-kira? Bisa bahagia tidak? Bisa. Siapa yang bahagia hari ini kira-kira? Alhamdulillah. Sudah banyak yang bahagia. Kalau saya jadi tidak bahagia jadi bermasalah. Saya minta maaf apabila ada kawan saya yang kurang berkenan. Mudah-mudahan hidup sekali bikin bahagia. Dengan itu tidak lama. Terus urut sekali, urut susah dan rekoso. Susah neng dunia, susah neng. Nah untuk bilang kok tandane wong senang neng akhirat ya seneng neng. Karena dekat dengan Allah. Al-Muqarrabun itu dekat dengan Allah itu rasanya sudah sangat luar biasa, sangat nikmat. Dan inilah sebutan-sebutan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya. Karena yang kita cinta adalah akhlak kemuliaannya, akhlak kebaikannya. Dan mudah-mudahan kita termasuk menjadi bagian dari umatnya. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad salatan tunjina biha min jami' ahwali wal afat wa taqdirana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubalighuna bi aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati ba'dal mamat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna hajjat mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lam tabur. Ya alima ma fis sudur akhrijna minad dhulumati ilan nur. Akhrijna minad dhulumati ilan nur. Akhrijna minad dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya sangat tidak berkenan di hati, ada maksud dan keinginan sama sekali untuk menyakiti siapapun. Dan mudah-mudahan berkah majelis ini saya doakan bisa berkumpul di dunia dengan bahagia, nanti bisa reuni nanti di surga Allah, mendapatkan pahala hajat mabrur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Matur suwun Ustaz Imam Iqbal lagi sangat luar biasa nih kajian pada pagi ini pada